Bahkan yang anehnya tuh sekarang Menkominfo. Apa itu? Katanya Oh, mengusulkan pakai e-voting ya? e-voting. Harus ngapain lagi? Pak, ngurus KTP aja belum beres, Pak. Kita pengen perpanjang apapun, pengen terus apapun di lembaga kepemerintahan harus fotokopi, Pak. Gimana pengen e-voting, Pak? Iya, Udah iya. tahu hacker kita tuh lumayan Nah, canggih loh. kayak gitu. Nggak sama hacker, orang sama tim suksesnya juga di hacker-hackerin. Gitu. Iya. Malam ini podcast. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya keluhan. Apa tuh? Misalkan saya siang-siang ini kan sekarang lagi puasa ya. Enggak, sekarang enggak. Iya sih sekarang enggak sih. Maksudnya misalkan siang gitu. Siang, iya. Siang. Terus tiba-tiba saya keingetan sama mantan. Pernah makan bareng. Pernah sepedaan bareng. Oh iya. Dosa nggak sih? Enggak. Kalau inget doang enggak? Kalau inget doang. Bisa dikatakan dosa jika apa tuh Pak Ustadz? Mantan itu kan tidak menyebabkan batal puasa. Yang menyebabkan batal puasa itu makan dan minum. Kecuali mantan kamu itu adalah cheesecake. Banyak banget pemberitaan terutama tentang OnlyFans, yaitu ada salah satu orang yang sudah ditangkap, dia namanya, Ya, yang oke. ternyata waktu beberapa hari kemarin kan dia memproklamirkan akan membantu pihak kepolisian. Oh, sebagai Cepu. whistleblower. Sebagai Ah, sebagai bisa. cepu. Dan akhirnya saya baca di Twitter tadi ada ada komedian berinisial M yang ternyata sudah membeli sekitar 70 konten dia. Wah, 70 konten. Satu konten itu sekitar $7 kalau nggak salah. $7. Kok saya tahu ya? $7 lah. Berarti sekitar 7 kali 70 ya 100 ribuan lah. $7 kan? Iya, Sekitar 100 ribuan lah. 7 juta ya? Iya. Misalkan kita kalkulasi 7 jutaan deh. Fetishnya mungkin di situ dia. Nonton doang gitu. Itu kan video kan? Foto kan? Foto video. Oh, foto dan video. Foto video. Jadi sekarang bagi artis-artis bokep itu lebih ngejual kontennya di OnlyFans. Sementara kalau di Twitter kan akun-akun premium sebenarnya itu banyak video-video lama. Tuh. Stok lama yang akhirnya diperjualbelikan kembali. Terus sebenarnya kan OnlyFans juga kan ketika kita, yang saya tahu ketika di podcastnya si Dedi itu nggak mudah juga sebetulnya. Kita Nggak punya gampang. akun di OnlyFans itu, kita harus subscribe itu punya kartu kredit, nggak bisa debit kayaknya. Nggak bisa debit, nggak bisa iya. debit, apalagi pakai BPJS gitu, nggak akan mungkin gitu. Aduh, walaupun BPJS juga ada duitnya gitu. Jadi dia pas subscribe pakai kartu kredit, kemudian dia subscribe bayar kan ke satu akun itu, terus kontennya kan dibeli, ya kan? Iya, kontennya dibeli. Masyarakat kita tuh berjiwa makelar. Oke. Beli satu konten $7. Dia maklarin tuh di beberapa akun Twitter. Iya. Bisa 10 kali lipat itu, Pak. Betul sekali gitu. Kayak ada sekarang kan lagi musim sejak pandemi ini kan komika-komika itu bikin live streaming yang berbayar. Katakan Bang Panji itu di comika.id kan. Dia stand up eksklusif di satu bar, satu tempat, bayarannya itu kalau yang untuk datang sekian, kalau untuk live streaming itu cuma 250.000. Oke. Nah, saya beli tuh misalkan, tapi 250.000 patungan, nonton bareng, ya kan? Padahal kan 250.000 tuh ya gimana, nonton bareng aja dah, ya nonton bareng Bang Panji, semua orang gitu, kayak gitu. Emang dunia digital tuh masih dua mata pisau ya. Dua mata pisau, satu bisa menguntungkan, satu bisa sangat merugikan. Ada berita viral lagi yang terbaru masalah keliti di Jogja yang ternyata tambah parah. Keletih. Oh iya, keletih. Ini bacanya keletih. Gua ambil dari berbagai macam sumber itu sampai Sri Sultan turun akhirnya kan ya. Statement kalau ternyata dia tidak peduli tentang umur. Yang paling penting adalah tindakannya ini bagi para pelaku ini agar diproses secara hukum. Jadi karena udah kriminal kan itu. Sri Sultan Hamengkubuwono ini statement kalau itu menurut saya pelanggaran hukum, bukan keliti, itu kenakalan anak saja, tapi
ini sudah terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya karena kan dalam beberapa video yang tersebar di media sosial bawahnya pedang. Pedang, betul. Gila, men, lu masih umur berapa sih itu? Emak lu masih biayain lu, orang tua lu masih mikirin lu sahur pakai apa, lu udah berani banget berbuat kayak gitu. Motor lu juga mungkin belum lunas. Motor tuh belum lunas, cuy. Lu ngapain sih? Iya, dan kasihannya tuh orang yang nggak punya salah gitu. Lewat. Asal lewatnya mungkin disuruh orang tua yang ngapain, ketemu itu apes itu disabet segala macam. Dan yang paling miris adalah bagi para pelaku wisata. Istilah kita kan, nah, itu efeknya jadinya. Iya, kalau ke Jogja menikmati malam Jogja tuh enak kan, adem kan. Betul. Cuma dengan adanya kelitih ini kayak semacamnya ada timbul rasa kekhawatiran. Iya. Gua aman gak nih misalkan, lesnya ngopi malam-malam di sekitaran benar. Jogja. Sampai ke mungkin imbasnya ke kuliah. Oh iya. Ya kan banyak kan teman-teman kita yang kuliah di Jogja. Yang di Jogja kan terkenal kota pendidikan. Ya. Mungkin ketika fenomena ini marak, kayak ini orang tua udahlah nggak usah ke Jogja katanya. Ya kuliah bagus di sana, tapi kalau misalkan nyawa jadi taruhan ya nggak juga udah. Iya. Mungkin bisa imbas ke sana. Bisa imbas ke sana, makanya untuk para pelaku tindak kriminal ini emang harus segera di bumi hanguskan sih kalau menurut saya, Pak. Kapolresnya tuh kayaknya harus lebih rajin. Lebih rajin. Harus rajin kayak lebih kayak zaman PPKM rajianya nih, gitu kan. Kalau PPKM aja rajin kan. PPKM aja rajin ke coffee shop ya. Coffee shop gitu. Ya ini kan urusan nyawa gitu, Pak. Jadi nyawa, pendapatan asli daerah. Betul, image kan. Image juga jatuh karena kesultanan kan kalau Jogja itu kan. Yeah. Kalau Jogja jelek otomatis yang namanya sultan juga bertanggung jawab jelek juga kan. Makanya sekarang akhirnya turun kan si sultan kan, buat statement. Berita yang lumayan viral lagi datangnya dari Malaysia. Ini masih ada kaitannya sama radio. Apa tuh? Jadi ceritanya itu ada salah satu stasiun radio di Malaysia yang ternyata memutarkan time signal azan maghrib itu 4 menit lebih awal. Azan maghribnya duluan. Jadi bagi masyarakat yang mendengarkan radio itu ternyata dia batal berjamaah sebelum waktunya. Jadi batal berjamaah. Tapi ya satu hal yang ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Iya. Pertama berarti ternyata di Malaysia responden radio banyak. Masih banyak. Gitu. Mungkin yang di mobil kali ya. Iya, betul. Yang di mobil dengerin itu. Tapi berarti radio itu yang paling banyak didengar. Iya, Katakan misalkan jadi. radio apa gitu paling banyak didengar sehingga orang banyak yang batal. Ya, gitu. number one-nya lah istilahnya, number one-nya di gitu. Malaysianya. Nah, kelanjutannya gimana itu? Kelanjutannya dari penyiar kalau nggak salah udah speak up di Facebook minta maaf. Oke, minta maaf aja. Minta maaf ya. Cuma kan balik lagi ya, untuk ngurusin azan di media, bukan di media sosial, di sistem radio itu kan agak lumayan picky. Emang harus jeli banget. Karena kita berurusannya sama lagu sebelum azan dan beberapa kontennya sehingga waktu azan itu tepat betul. Nah, ngitungnya tuh timingnya ya? Iya, durasinya. Belum lagi ketika time signal itu udah ada sponsor. Oke. Misalkan ada 2 sponsor dengan durasi iklan masing-masing 1 menit. Otomatis kita memutarkan azan itu 2 menit sebelumnya. Jadi kan iklan pas banget azan maghrib. Belum lagi gini, antara jadwal yang kita terima di digital di Google dengan kenyataannya azan yang ada di sini misalkan itu beda, Pak. Kadang beda misalkan ya. Terkadang kalau yang kita terima di Google atau dari situs Kementerian Agama itu lebih lambat 2-3 menit. 2-3 menit. Lebih lambat. Tapi nyatanya di misalkan Cirebon itu misalkan kita tuh 53 ya. 53 tapi di jadwal 57. Terus itu untuk Cirebon viral ini tentang salah satu hal yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yaitu tentang banding dikabulkan. Heri Wirawan divonis hukuman mati. Dia adalah predator seksual yang di Bandung, yang ada di lingkungan pesantren yang sudah menyetubuhi belasan santriwati dan beberapa diantaranya ada yang hamil. Dan kalau kemarin kan hukumannya cuma seumur hidup. Dan ternyata dari pihak Pengadilan Tinggi Bandung ini menjatuhkan hukuman mati setelah hakim mengabulkan banding dari jaksa. Oh, berarti si Heri ini banding ke hukuman mati. Pihak jaksanya.
Iya, jaksa kan berarti kan, jaksanya. Jaksanya. Oh, ini jaksa. Jaksanya. Oh, bukan pengacara. Bukan pengacaranya. Jadi banyak komentar-komentar yang mengapresiasi Betul. atas apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Dan jaksanya ya. dan jaksanya akhirnya bisa memberikan hukuman yang setimpal. Entah yang mana yang lebih menderita, apakah memang divonis mati atau seumur hidup gitu. Dua-duanya sebenarnya nggak enak kan? Nggak enak, cuma gini, dari hukuman mati juga harus memberikan kayak semacamnya biaya apa ya, biaya ganti atau biaya apa gitu, nama istilahnya lupa. Sebanyak itu kalau nggak salah 800 juta atau berapa ratus juta Kalau hukuman mati. Iya, walaupun hukuman mati harus ngasih kayak semacam bentuk pertanggungjawaban kepada korban. Satu korban tinggal dikalikan beberapa korban. Itu berapa miliar itu. Tentang tilang elektronik yang mulai berlaku bulan April di tol Trans Jawa, yang ternyata dari pihak Korlantas Polri ini sudah memasang sejumlah kamera pengawas yang bisa merekam pelanggaran lalu lintas. Jadi ini ada cerita, kemarin kan gua ke Jakarta nih, hari Minggu, hari pertama puasa tuh. Kebetulan ada kakak mau habis libur kerja, Senin mau kerja lagi dari Surabaya, tinggal di Surabaya. Oke. Dia mau janjian ketemu klien itu jam 6, pokoknya buka bersama lah, jam 6 something gitulah. Nah, dia takutnya kecapean, akhirnya call saya, yuk temenin ke Jakarta kan gitu. Akhirnya ketemuan di sini, dan udah posisi udah lelah banget ya. Ya udah oke, jalan. Maksudnya sih kalau dia jalan sendiri, dia mungkin akan berhenti tidur gitu, nggak akan nyampe. Kalau saya kan jos langsung. Dia cerita akhirnya di sepanjang Surabaya sampai ke Ngawi itu ada 13 kamera. 13 kamera? 13 kamera. Surabaya Ngawi? Iya, Surabaya Ngawi. Nah, mulai dari Jawa Tengah itu kosong. Nah, masuk Palikanci. Cipali itu mulai ada lagi beberapa. Nah, Palikanci atau Cipali. Oh, Cipalinya. Berarti Palikanci masih aman ya? Iya, Palikanci masih aman. Nah, Cipali ke sana sampai kok masuk Jakarta udah sampai Cikampek udah banyak banget ya. Saya kan sengaja pasang Waze kan. Waze karena ya walaupun tujuannya tahu, tapi pengen tahu lokasi itunya, Ya. Jadi ketika pakai Waze atau pakai Google Maps, kalau nggak salah ada notes di situ. 200 meter lagi kamera pengawas gitu. Jadi agak dilambatin. Ada kelihatan gitu kan. Nah, sebetulnya di sepanjang Cipali itu banyak kamera-kamera, tapi juga ada kamera yang dummy. Jadi istilahnya buat mengecoh bagi para pengendara kalau ternyata ini kameranya ternyata bukan. Dan itu kan mulai berlaku 1 April ya. 1 April dan udah itu kan. Jakarta nggak tahu, mungkin karena awal puasa juga ya, sepi abis. Sepi. Seriusan sepi. Ketika pulang saya coba naik Grab ke Gambir, itu tanya, iya Pak, katanya sekarang masuk tol aja pada males katanya. Dari arah mana ke Gambir? Dari arah mana? Saya dari BSD. Oke, berapa Dari menit? Karawaci sampai ke Gambir itu 1 jaman. Muter-muter padahal itu. Ini tahu sendiri kan. BSD lewat Tomang berapa menit, belum semangginya. 1 jam cepat lah terus. 1 jam cepat lah itu. 1 jam cepat itu. Nah, itu tuh udah muter-muter ke tol, katanya itu di tol banyak sekali gitu. Jadi orang tuh pada malas keluar tuh salah satunya karena banyak itu. Mungkin ini salah satu trik bagi pemerintah untuk mengurangi ini kali ya, kepadatan kendaraan yang ada di tol kali ya. Bisa aja, tapi ya Jakarta ya Still Jakarta. Siapa sih yang bisa ngebut di Jakarta? Ya kan, kalau hari weekday kayak gitu tetep aja padat. Boro-boro ke 80 ke 120. Jalan normal di 40 juga udah untung. Udah alhamdulillah. Iya, udah alhamdulillah. Stabil 60 aja tuh udah bersyukur banget kalau di Jakarta. Nanti tinggal mekanismenya kalau misalkan. Jadi kepikiran gitu, gua kebut aja, cobain aja nih prosesnya gimana sih kalau kena tilang gitu. Jadi untuk besaran dendanya, melanggar aturan lalu lintas dan marka jalan denda Rp500.000 atau hukuman penjara 2 bulan. Apa? Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan itu denda Rp500.000 atau pidana kurungan 2 bulan. Aduh. Terus melanggar batas kecepatan GoPay juga. Yang paling rendah itu tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor. Oke. Rp100.000 atau dipenjara 15 hari. Oke. Nah, kalau pelanggar lalu lintas ngotot nggak mau bayar, kepolisian akan membekukan STNK pengendara.
Jadi tilang elektronik ini dinilai lebih efisien daripada tilang biasanya Iya, betul. karena prosesnya bisa dilakukan secara online. Betul, dan uang masuk ke negara semua, Oh. kan ke penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajaknya tuh, Iya. daripada penerimaan negara diambil oknum kan gitu. Berarti 2 ya. Ujian ketika buat mungkin kamu yang pengen mudik, 1 tarif tol naik. Betul, tapi udah naik Tarif tol naik. 1 April betul. Agak lumayan soalnya. Ke Cikampek 139 tadinya 119. Agak lumayan kan. Betul. Terus juga ada tilang elektronik Tilang elektronik ya. yang biasa kan kalau orang-orang lewat Cipal itu surga, Pak. Oh, iya betul. Surga banget. Saatnya kita ngetes drive kendaraan Betul, kita. betul. Sekarang sih kasihan yang Alphard gitu ya. Kasihan. Alphard, Fortuner. Ini sangat merdeka sekali buat para kaum Grand Max. Betul. Avanza, Veloz. Avanza masih struggling, Avanza. Apa maksudnya tuh kayak pakai Avanza gak bisa. Iya gitu. Jadi ada satu berita viral lagi, datangnya dari dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ada Bapak Nadiem Makarim yang ternyata mendorong bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ASEAN. Ini terkait tentang pengajuan dari Malaysia yang ingin mengajukan diri sebagai bahasa resmi ASEAN di bawah bahasa Inggris ya. Iya. Bahasa kedua ya. Bahasa kedua, jadi bisa kalau kata Pak Nadiem sih dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari historis, hukum, dan linguistik serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, bisa dibilang layak sih biar menjadi bahasa resmi untuk pertemuan resmi di ASEAN. Betul. Bahkan di Australia sendiri juga kan ada program studi yang khusus bahasa Indonesia. Yang Thor siapa? Pemeran Thor Chris Hemsworth. Nah, Nah dia kan bisa bahasa Indonesia. ya bisa Indonesia. Betul. Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Joe Taslim juga bisa bahasa Indonesia. Iya sih Pak, bener sih. Bahkan Iko Uwais juga jago banget bahasa Indonesianya. Dia kan udah artis Hollywood. Episode ini tuh mau bahas politik semua gitu. Oke. Cuman ternyata kurang bahan juga saya kalau ke politik juga gitu kan. Nah ini mulai dari politik sebenarnya ini. Ini sengaja nggak saya publish di Instagram juga, saya tulis. Ini terkait pertanyaan pertama adalah, setuju nggak kalian kalau presiden itu 3 periode? presiden 3 periode. Jawabannya adalah 7% yang setuju. Cuma 7%. Ternyata ada yang setuju. Mungkin itu adalah bagi para kepala desa yang kemarin diundang kali. Mungkin kepala desa. Tapi satu orang yang saya tahu milih setuju itu dia bukan kepala desa. Nggak tahu, mungkin jarinya yang lagi tremor. Yang tidak setuju 53%. Oke. Berarti dia memang mayoritas. Teman-teman saya lah, teman-teman saya itu tidak setuju. Kaum kami ya. 3 periode karena bagaimanapun juga kan ya kita mesti bahas satu-satu nih biar agak panjang juga nih. Karena bagaimanapun juga kan konstitusi itu kan hanya 2 periode. Betul. Walaupun konstitusi itu bisa dirubah, di amandemen. Hanya satu yang tidak bisa dirubah, Pak Eko. Apa itu? Bentuk negara Indonesia itu Oh, iya, tetap betul. harus NKRI. Itu NKRI. tidak boleh dirubah. Yang lain-lainnya Bisa dirubah. Bisa Oke. dirubah. Misal pun dirubah pasti butuh waktu dong. Pasti butuh waktu karena Misalkan pemilu 2024 sekarang 2022 sebenarnya cukup sih. masih ada waktu. Makanya Sebenarnya cukup sih. ini lagi waspada nih para pengawal politik, LSM, masyarakat juga waspada ini banyak karena sekarang tuh lagi pembahasan pokok-pokok haluan negara. Kalau dulu mah GBHN, sekarang PPHN. Udah mulai tahap yang paling serius ya? Betul, jangan sampai disusupi hal-hal yang seperti ini. Oh, I see. Jadi makanya khawatir ya Iya khawatir. Nah ini korelasinya sama polling saya yang kedua, tentang yaitu penundaan pemilu. penundaan pemilu. Sekitar 9% dia setuju, 61% tidak setuju, lebih banyak lagi. Itu kaum kami. Nah, itu golongan kami. Nah, ini karena ini korelasinya jelas. Awalnya itu dari penundaan pemilu dulu gitu. Ketika Oke. sudah di penundaan pemilu bisa jadi merubah ke hal-hal yang lainnya gitu. Iya sih. Nah, terus kenapa kita sangat menolak presiden itu 3 periode? Siapa yang bisa menjamin cuma 3 periode? Bisa jadi seperti kemarin-kemarin 32 tahun. Iya, bisa Nggak ada yang jadi. nggak ada yang nyamin gitu. Plus dengan masa jabatan selama 5 tahun, dengan kondisi yang seperti ini, saya rasa balik lagi ya semuanya butuh perubahan. Betul. Istilahnya untuk melahirkan sebuah
sebuah inovasi dalam mengatur negara ini. Balik lagi ya, sosok baru itu selalu dibutuhkan. Ya. Emang yang namanya pembangunan kan berkelanjutan. Betul. Cuma kan itu bisa dititipkan melalui undang-undang. Ya betul. Iya Karena kan? karena kekuasaan itu nggak ada yang absolut. Nggak ada yang absolut kekuasaan tuh. Jadi bagi saya pribadi ya Pak, ya, misalkan lu punya semacam pembangunan yang nggak bisa ditunda misalkan, ya tinggal diamanatkan melalui undang-undang. Betul. Ke suksesor berikutnya. Iya betul. Dan akhirnya nanti suksesor berikutnya tinggal melanjutkan dan juga menambahkan. Makanya kan ada rencana jangka pendek, menengah gitu kan. Ada replita ya? Dulu ya. Kalau sekarang ya RJPMD, RJPMP kayak gitu. Nah itu rencana pembangunan jangka panjang itu kan sudah disepakati dari sejak zaman mungkin Pak SBY sampai sekarang lah. 50 tahun, tinggal mana yang urgent segala macam dinaik-naikin gitu kan. Ya buktinya kan kayak Bandara Internasional Jawa Barat kan dari perencanaannya udah dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, tapi Plus Cipali juga dari jauh-jauh hari. Betul. Kan jadi kayak Cisumdawu, saya tahu Cisumdawu saya masih aktif kerja waktu itu bolak-balik Bandung, keliling hampir Jawa Barat itu dari 2012 kan. Perencanaan 2012. Iya. Sudah 10 tahun baru mau jadi sekarang. Dan gitu. Termasuk Transjakarta. Transjakarta. Itu dari gubernur-gubernur yang zaman lalu. MRT yang bawah subway ya. Iya. Subway itu kan dulu bahkan Presiden Habibie waktu masih jadi menteri itu nawarin ke Pak Harto tuh katanya, isunya yang saya baca nih, Jakarta perlu subway. Karena begini. Tapi waktu itu pada saat yang bersamaan Pak Harto malah memilih pembangunan Taman Mini. Oh, Taman Mini Indonesia Indah ya. Karena ibu timnya minta Taman Mini ya. Oke. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu ya memang harus kita dukung. Iya. Dan diamanatkan melalui undang-undang dan lu nggak harus 3 periode juga sih. Nggak harus. Jadi kalaupun 2 periode itu memberikan kesempatan buat calon yang memang kinerjanya di masa periode pertama itu bagus. Ya. Akhirnya kan trust masyarakat muncul, oke lah maju lagi periode kedua seperti Pak Jokowi ini gitu kan. Katanya bagus gitu kan, walaupun mungkin ada sebagian orang debatable gitu kan, ada yang pencurangan segala macam, tapi ya tidak terbukti lah di pengadilan entah gimana caranya. Nah, kalau yang habis 1 periode ya udah habis. Tapi cenderungnya kan di Indonesia kan gitu. Dari zaman Pak SBY sampai sekarang kalau Bu Megawati kan memang pengalihan kan. Iya, pengalihan dari Gus Dur kan. Beda. Dia. Dan memang nggak bisa kerja gitu kan, nyalon lagi nggak dapet kan gitu. Iya, makannya dikukus sih, nggak pernah makan yang goreng. Itu sakit itu mungkin badannya kali kalau makan yang digoreng. Astaga. Nah itu kan ke situ, jadi korelasinya itu kan kenapa tidak ada yang bisa menjamin panjang lah ya bahwa orang yang berkuasa sampai 3 tahun. Nah, kenapa tuh? Dan kenapa Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi katanya ya, timnya Pak Jokowi kenapa minta sampai 3 periode? Karena menurut dia katanya Pak Jokowi bagus untuk Indonesia. Kedua, banyak hal-hal yang belum selesai dikerjakan katanya gitu. Ya itu dia apa yang gue bilang, kalau belum kelar diamanatin lewat undang-undang, disahkan oleh DPR RI, case close. Anggarannya nih, siapapun yang jadi presiden ini anggaran jangan diutak-atik untuk kerjain ini. Itu kan kelar. Iya. Cuma PR-nya adalah tinggal partai penguasa di Senayan itu siapa. Nah itu PR-nya. Kalau menurut saya sih si golongan rezim yang sekarang ini merasa kurang waktunya karena memang banyak yang belum diselesaikan itu karena memang bukan dalam artian pembangunan, karena kasusnya belum selesai, belum tertutupi dengan baik menurut saya sih, dengan alasan pandemi lah kayak gitu kan. Cuy, kalau alasan pandemi kenapa Mandalika jalan? Kenapa kemarin Pilkada juga jalan? Mandalika jalan, dan bahkan Prambanan Jazz. Terus juga Java Jazz Festival udah pengen main. Udah dah. Jason Randy udah bisa di Noralona. Iya. Masa pemilu pengen ditunda? Betul sekali. Jumatan udah aman sekarang sih. Nah, terus juga ada polis selanjutnya, nih saya buka ya Pak ya. Oke. Jika pemilu saat ini ternyata bagi sebagian orang itu menjawab golput Pak, di pollingnya Bapak,
Betul. 75%. 75% jawab golput, 20% pilih calon, dan 5%-nya pilih partai. Jadi menarik, ada orang pilih calon daripada pilih partai. Artinya saya lebih percaya ke calonnya. Misalkan Pak Eko calon DPRD lah misalkan. Even di PDI gitu. Iya. Yang menurut saya, aduh nggak banget nih partai, tapi gue percaya sama lu gitu. Iya. Ya gue pilih lu. Banyak aja, sih, banyak kan. sih. Itu banyak. Jadi sih. sekarang lebih memilih ketokohan. Banyak sih itu. Profilnya kan Profilnya, daripada walaupun sebenarnya milih calon pasti milih partainya juga. kan. Tapi ya setidaknya kita bisa nagih lah. Ya. Gua pilih lu bener-bener gitu. Ya balik lagi faktor kedekatan itu penting ya. Betul. Nah kalau golput itu menurut saya adalah sebuah sikap. Golput itu golongan putih kan ya, sebuah sikap, dan tidak bisa disebut netral juga. Kalau netral golput bukan, netral itu bukan golput. Netral itu tidak punya pendirian. Betul. Kalau golput itu kita melakukan hal-hal, jadi bukan datang ke kotak suara kita tidak ngapa-ngapain surat, enggak. Orang golput itu salah kalau golput datang buka surat suara dilipat lagi atau dia nggak datang, itu golput salah. Golput itu merusak surat suara. Golput itu tidak bertanggung jawab. Nggak, minimalnya ya kalau menurut saya. Tapi kalau merusak surat suara juga kan ada deliknya kan, tidak boleh gitu kan. Tapi minimal ya menurut saya sih kita lakukan hal yang memang suara itu tidak menjadi sah. Sudah itu udah menjadi sah. Ya ini bukan sebuah ajakan ya, karena bahaya juga kalau saya ngajak golput itu. Ini mah cerita. Jadi itu dia. Jadi dari sebagian cerita teman-teman yang yang golput kemarin juga seperti itu, mereka datang dan mencoblos semua calon. Betul. Ya karena balik lagi, ketika suara itu tidak ada yang dicoblos, dikhawatirkan. Kejadian pencurangan kayak gitu. Pencurangannya seperti itu. Banyak surat suara sisa kemudian dipakai seperti itu. Ya itu kan jadi salah satu bisa dibilang salah satu trust issue yang ada di masyarakat yang berkembang. Nggak percaya sama partai, iya betul, atau nggak percaya sama tokoh, iya. Dan juga ketika lu nggak datang, nggak percaya sama penyelenggaraannya, sistemnya. Makanya kalau mau jadi golput ya jadilah golput yang bertanggung jawab. Itu dia. Iya. Ini sebenarnya udah terjadi di Amerika ketika pemilihan Presiden Obama kalau nggak salah. Banyak artis-artis termasuk Taylor Swift yang golput. Golput tapi mereka datang. Kalaupun mereka tidak datang juga, kalau di sana kan udah elektronik ya. Udah maksudnya penghitungannya udah real time langsung gitu. Jadi kecurangannya ya menurut saya sih walaupun mungkin ada masih bisa diminimalisir gitu kan. Jadi yang yang datang dengan ngevote apa gitu kan nggak tahu caranya di sana tuh. Bahkan yang anehnya tuh sekarang Menkominfo. Apa itu? Katanya mengusulkan pakai e-voting ya. E-voting. Harus ngapain lagi? Pak, ngurus KTP aja belum beres, Pak. Kita pengen perpanjang apapun, pengen ngurus apapun di lembaga kepemerintahan harus fotokopi, Pak. Gimana pengen e-voting, Pak? Iya, udah tahu hacker kita tuh lumayan canggih loh. Kayak gitu. Nggak sama hacker, orang sama tim suksesnya juga di hackerin gitu. Ini Pak Menkom ini orang Tegal kayaknya. Oh betul. Kok plat G soalnya? Johnny Plat G. Itu bacanya gimana sih? Johnny G Plat atau Johnny G Plate? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Ya yang pasti itu plat G aja. Plat G Tegal, Pemalang, Pekalongan. Respect Pak. Oke, lanjut nih Pak. Ada lagi baca tentang baju Lebaran. Aduh, baju Lebaran ini mah ntar aja deh. Ini yang ini YouTube nih. YouTube seberapa sering kamu lihat YouTube? Nah, ini 51% setiap hari, 42%-nya jarang, dan 7%-nya setiap weekend. Bagi saya YouTube sekarang itu sudah bertransformasi lagi, Pak. Oke, kenapa tuh? Kita tahu dulu YouTube itu menyediakan video-video yang kita cari. Mau nyari tutorial apa ya? Terus bertransformasi menjadi video-video yang sangat menghibur. Sebelum artis masuk, sebelum acara TV masuk. Betul. Itu literally kayak sebangsanya Last Day Production, Tim Tuan, Aulion, terus juga beberapa konten kreator yang menurut gua keren banget. Kribo, Arif Muhammad sampai sekarang masih stay di YouTube. Itu bertransformasi dan sekarang transformasi lagi di YouTube nih. YouTube. Kalau menurut gua ya, YouTube itu tempatnya infotainment.
itu tempatnya podcast seperti kita. Terus juga tempatnya highlight bola. Oke. Tempatnya video klip. Udah. Informasi. Yang dicari sekarang di YouTube apa lagi sih? Tapi itu semuanya itu memfasilitasi kegabutan kita gitu kan. Tapi sekarang gabut gue bukan di YouTube, Pak. Apa tuh? TikTok sekarang. TikTok. Aduh. Gue tuh sempet denial sama TikTok gara-gara zamannya Bowo Alpenliebe. Oh iya. Itu kan joget-joget bagi gue apa sih cowok joget-joget apa sih kayak nggak penting gitu. Tapi ternyata kan sekarang TikTok sudah bertransformasi. Kalau menurut gue sih media sosial yang paling asik di bawah Twitter ya. Iya. Iya kan? TikTok. Iya, Saya nggak TikTok. pasang TikTok sih. Iya, jadi gue awalnya pengen semacam test drive. Sebagus apa sih engagementnya? Ternyata bagus banget. Bagus banget dan algoritmanya menurut gue cakep banget. Apalagi YouTube sekarang ada kayak semacam story kan ya, pendek-pendeknya ada gitu kan, akhirnya kayak pun, Instagram gitu. Iya, TikTok itu menjadi salah satu raksasa teknologi yang bisa bisa menguasai dunia. Sekarang memang itu. Bahkan Amerika kan nomor 1 kan user. Di Amerika, di Eropa itu sudah menjadi nomor 1 TikTok itu mengalahkan beberapa media sosial lainnya. Betul. Makanya YouTube bagi gue sekarang hanya sebatas tempat untuk mendengarkan diskusi di podcast, nonton highlight bola ketika kita nggak nonton live match-nya atau ngelihat video klip. Di TikTok nggak ada highlight bola ya? Ada, cuma tidak sepuas YouTube. Tidak bisa menjadi FYP. bukan Ya, gini ekosistemnya gitu ya. Kalau bola kan TV. Nah kan kita gini kan. Iya. Oh itu berdiri ya? Itu kan berdiri kurang lebar, kurang weight. Itulah kenapa bola kayaknya kurang lah. TikTok tuh dari mana sih? TikTok tuh China. Oh China. Tencent bukan? Tencent. Oh Tencent. Kalau nggak salah ya. Tencent. Ini dong, Siska Kol. Bapaknya? Masa sih? Bapaknya Siska Kol kan BOA-nya. Board of Director-nya. Ya, Tencent. Kenapa dia jadi sultan tuh kalau nggak salah gitu? Salut ya sama sama Skakol tuh. Oh, bukan. Beda lagi. TikTok itu Bukan Tencent ya. Tencent tuh ini yang mobile game. Oh, itu ML. apa? Bukan ML-nya. ML mah itu Muntun. Namanya tuh PUBG atau apa ya? Oh iya. Gitulah. Namanya itu. Oke, selanjutnya nih ada durasinya nih, Pak. Durasi YouTube setiap hari kalau nonton. Setiap kali kamu nonton YouTube itu ternyata 2 sampai 4 jam sebanyak 79%. Oh ya. Jadi setiap hari itu mereka menghabiskan nonton YouTube itu 2 sampai 4 jam. Nah, ngomongin masalah YouTube dengan durasi yang seperti ini, mungkin kita agak sedikit relate dengan Vincent dan Desta. Oke. Dan ternyata mereka bikin acara sahur sendiri, dan mereka bikin acara buka puasa sendiri dengan sponsor yang banyak. Betul. Dengan ala-ala zaman dulu MTV Bujang, MTV zaman dulu dengan set-set yang sederhana dan lo nggak perlu ribet dan paling anjingnya adalah di sana bisa ngerokok. Hal yang nggak bisa dilakukan ketika ada di stasiun TV. Betul, di TV. Bisa bebas, bahkan mereka pun bisa yang buat para perokok itu waktu merokok ketika puasa itu sangat berharga. Itu dia, Pak. Apalagi sekarang zaman sudah semakin canggih. Betul. Ya kan? Terus juga gua rasa masyarakat sekarang sudah bisa lebih memilih konten yang ingin ditonton. Jadi udah tahu ketika lo lihat YouTube konsekuensinya adalah dengan bahasa-bahasa slangnya bakal keluar dengan beberapa attitude yang mungkin slangan kayak yang aslinya bisa jadi keluar. Iya, jadi keluar. Itu dia makanya kemungkinan Vindes itu sudah semakin nyaman di dunia digital. Betul. Kelihatan dan memang makin berkibar aja sih. Terus ini sponsornya banyak loh. Asli itu. Saya coba lempar polling ini tuh biar ternyata pollingnya itu 2 sampai 4 jam mereka untuk menghabiskan waktu untuk nonton YouTube. Setiap hari ya? Setiap hari gitu, yang setiap hari gitu. Jadi saya coba masuk ke konten kita nih. Kita kan pernah sampai 1 jam. 1 jam lebih. Ya. Kalau yang kalau yang setiap minggu seperti ini pasti 1 jam. Masih 1 jam. Nah, makanya ketika punya konten 1 jam itu udah buat kita kayak maksimal banget ya. Maksimal banget. Bahkan sebenarnya episode kemarin itu 2 jam. Iya 2 jam. Cuma kita potong gitu kan. Mangin sampai nanya, kok kenapa diturunin lagi? Nanti Wang, tenang Wang, Sabar, momentumnya. Bang, ya. Nah terus ini artinya ketika kita punya 1 jam kita
seperempat waktu dari mereka tuh bisa untuk selebihnya bisa untuk nonton yang lain gitu. Balik lagi ya, kita tidak peduli untuk orang-orang menonton video ini sampai habis atau enggak. Betul. Yang paling penting kita mengeluarkan opini. Betul itu. Mengeluarkan unek-unek bagi gua pribadi, siaran dengan segala macam peraturan yang ada, bakal mungkin dikeluarin semua. Betul. Bahkan cuma bisa dibilang dari 0 sampai 10 cuma 2 sampai 3 yang gua keluarin ketika siaran. Dan cuma di podcast gua bisa ngeluarin semua. Iya. Jadi ya gua bilang dari awal juga kan bahwa keresahan itu kan perlu dirilis. Harus ada sarananya. Kalau enggak ya kita harus healing ke Bali gitu kan. Repot, mendingan bikin podcast kan. Kayak apa? Pas beberapa hari kemarin baru tuh storyin terus nge-tag tuh bikin podcast terus, emang bisa ngasilin atau apa? Gitu kan dapat mau dikemplangkan gitu. Iya. Emang dapat duit katanya gitu kan. Kita nggak dapat duit, cuma kita dapat satu kepuasan batin aja. Betul sekali, betul. Kadang gini, yang terakhir saya take podcast di tempat saya itu terlalu banyak informasi yang udah masuk. Itu dia. Di obrolan tongkrongan, di media sosial. Terus kita punya opini sendiri. Aduh, gimana? Nyari temen yang mau ngobrol mungkin jatuhnya nanti kalau misalkan ya sejalan, kalau enggak malah debat. Iya. Nggak jelas kan. Yang namanya podcast kayak gini kan namanya satu arah, udah bodo amat. Kalau ini kan opini saya. Iya. Orang tidak berhak menjudge opini. Karena kalaupun opini saya salah, berarti informasi yang saya terima salah. Ya silakan diluruskan kan gitu. Yang namanya opini kan gitu. Makanya tempat yang tepat di sini gitu. Iya, sebenarnya kita sama aja kayak halaman satunya koran. Ya, betul. Tajuk rencananya tuh kita sebenarnya. Tajuk rencana, masih inget tajuk rencana gitu. Itu zaman kapan tajuk rencana ya? Ya, wah. Dulu malah pas sekolah harus sering ngumpulin lagi. Tajuk rencana. Digunting, clipping lagi. Dulu sering banget tuh clipping surat kabar. Clipping bola. Dan dulu anehnya gue bikin clipping tuh salahnya motong-motong doang. Yang benar itu lo motong itu berserta dengan tanggalnya. Tanggal dan surat kabarnya apa, ada tanggalnya kapan, itu yang paling benar. Kalau dulu kan motong-motong gambar doang, tempel. Cuma newsnya aja. Iya, gambarnya doang, ininya doang, beritanya doang. Ketika ditanya ini dari surat kabar mana, tanggal berapa, nggak tahu. Ya harus ada kata gitu. Oh, baru tahu. Clipping itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih saya tanya, coba masuk ke podcast nih. Nih, udah. Kalau podcast gimana? Nih, yang pertama tuh apa? Kalau podcast gimana? Ternyata sebanyak 61% jawab suka dengar podcast. Kalau 28% sering dengar dan 11% itu nggak pernah dengar. Ya. Oke, berarti sekitar 61% suka dengar kan? Artinya kita punya platform. Kalau ini kan walaupun namanya Mana Mene Podcast, tapi kan platformnya di YouTube kan. Nah, kalau misalkan yang saya podcast Abah itu kan ada di audio, podcast audio Spotify. Kan ada di Spotify, di Anchor dan Apple podcast podcast Apple ya kan. Podcast. Nah, di situ ada misalkan gitu. Jadi menariknya ini bisa didengerin sambil berkendara. Pakai headset, earphone, nyalain cek sambil jalan, ketawa-ketawa di lampu merah. Jangan heran kalau ada yang ketawa-ketawa di lampu merah. Gak mungkin dengerin lagu ketawa. Pasti lagi dengerin. Kecuali lagunya Baon Cikadap. Apa tuh? Asal detet sama lu semua tetet. Nggak tahu saya. Bapak cari tahu abis ini. Nah itu terus selanjutnya. Tema podcast apa yang sering dengerin? Ternyata sebanyak 44% itu menjawab komedi dan betul. Komedi, 27% motivasi dan kehidupan, 12% olahraga dan misteri, 17% bisnis dan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan tema materi siaran. Materi siaran gue apa? Jadi gini, sekarang lu mencakupi beberapa tema ini. Iya, jadi kan sekarang itu pemberitaan tuh udah semakin masif ya. Sekarang sebelum kita cari tahu bahkan push notification-nya ada di smartphone, ada berita bla 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 bla. Nah, gue pun riset gimana cara supaya pendengar itu nggak bosan dengerin siarannya gue, tapi tetap well educated, well informed juga. Nah, akhirnya gue sisipin beberapa opini yang bisa memihak mereka atau bahkan berada di garis abu-abu. Ketika lu ngambil satu sumber, lu kasih opini lain di situ. Iya, itu pertama. Dan akhirnya gue pun mencetuskan lagi, ternyata di Cirebon cuma 2 tema yang laku. Apa tuh? Cinta sama misteri. Cinta. Ini gue riset sendiri.
Nah, masalahnya gue kan siaran pagi. Cinta nggak bakal mungkin dong. Bisa aja sih. Bisa aja, cuma kayaknya pagi-pagi pasti apa sih? Bisa aja sih. Iya. Ya. Terus juga misteri. Misteri kalau dalam aturan siaran itu harus di jam 10 ke atas. Iya. Nggak bisa di jam pagi. Betul, nah, bisa. Akhirnya gue tuh memutarbalikkan lagi cinta gue alihin sama masalah kesehatan mental. Oke. Dan ini sangat berkesinambungan dengan motivasi dan kehidupan. Oke. Karena kan sekarang zamannya mental health issue. Betul, mental health issue sangat ini luar orang-orang biasa. tuh mulai dikit-dikit anxiety. Mungkin baru 20 tahun udah bilang udah mengalami quarter life crisis. Padahal lu kelahiran 2000 jing. Iya kan? Dikit-dikit butuh healing, gara-gara staycation. Repot. Jadi apa namanya? Kebetulan di podcast saya juga di podcast Abah nih. Keempat ini tuh tema itu ada, tapi kecuali komedi ya. Kalau komedi mah itu mah ngisip-ngisipin aja kalau misalkan pengen ketawa. Tapi komedi itu lebih ke menurut saya komedi gitu. Iya, jadi kalau orang dengar belum tentu itu komedi. Iya. Kalau menurut saya lucu ya itu. Ya kembali lagi itu masalah selera ya. Nah, jadi kalau di podcast saya itu ya sekalian promo podcast saya juga podcast Si Abah di Spotify itu soal bisnis, soal keluarga gitu. Gimana saya pernah punya pemikiran soal bisnis dan lain sebagainya. Gimana saya punya ide crowdfunding, Mbak. Oke. Crowdfunding. Jadi bisnis itu nggak perlu satu orang punya modal banyak. Jadi kita kumpulin 10 orang dengan modal yang sama terkumpul jadi banyak. Nah gitu crowdfunding. Jadi pendanaan secara itu yang lagi ngehit sih sebenarnya sekarang. Betul. Kalau di konser ada crowd surfer kan ya. Iya. Crowd surfer apa body namanya? Yang ya crowd surfer kan yang dia blog terus kemudian digera-gera gitu kan. Nah ini di bisnis ada crowdfunding menurut saya. Crowdfunding itu sebenarnya Big Boss Shelter itu punya perusahaan lagi dan ternyata emang gue udah kenal itu dari 2017 atau berapa gitu. Lewat aplikasi Amanah. Amanah, oke. Ini peer to peer lending. Oke, peer to peer. Itu Big Boss kita sih. Oh gitu. Amanah tuh. Amanah. Oh. Jadi gitu. tahu gue crowdfunding. Oh, kita bisa placing dana di situ kan? Bisa invest sebagai bukan peminjam, bagi pemodal gitu kan. Nanti dia memodali project ini gitu kan. Oke. Iya itu peer to peer ya. Nah, yang paling bikin gue speechless adalah polling selanjutnya. Ketika ditanya udah tahu belum mana Mene Podcast? Sebanyak 65% menjawab tahu. 25% belum niat. 10% menjawab bodo amat. Yang bodo amat. Oke. Mari kita bicarakan yang bodo amat. Yang bodo amat itu ya apa ya? Saya nggak tahu nih orang itu. Nanti dilihat tuh yang bodo amat siapa. Mungkin bodo amat itu apa ya? Yang menganggap podcast itu bisa menghibur. Penuh dengan komedi. Oke, ya. Mungkin ke-trigger sama podcast Mas. Oke. Ke-trigger sama beberapa podcast yang bisa dikatakan serius. Dia membandingkan compare. Gitu kan. Jadi apa namanya? Tapi lumayan luar biasa juga. Ada yang tahu sebanyak 65%. Iya, gue gitu kan. Speechless. Iya, 65% tahu dan mungkin ketika daily podcast yang tiap Ramadan ini kita tayang kayaknya makin banyak orang yang nunggu nih kayaknya. Balik lagi ya, kita nggak peduli sama view. Ya, kita nggak perlu sama like atau comment. Nggak perlu sama AdSense. Nggak perlu sama AdSense ya, karena kita juga tidak didanai oleh AdSense. Iya. Dan yang paling penting kita yaitu dia menyuarakan keresahan kita. Ingat, yang namanya stres itu harus dirilis. Kalau enggak bejat. Nah, jadi apa? Buat yang respect aja lah. Kalau mau subscribe, mau like, silakan. Mau komen, nggak apa-apa, silakan. Atau kita bikin challenge ya. Kita bikin challenge nanti buat yang berhasil komentar. Nanti kita pilih bakal kasih stiker kali Pak ya. Ya stiker atau yang lainnya lah boleh lah. Kalau saya di podcast saya kemarin, kalau teman-teman ada yang mantau podcast saya yang terakhir, itu ada challenge dari saya dan itu ada rewardnya. Tapi sampai sekarang belum ada, berarti belum ada yang denger. Nggak apa-apa. Saya mention ada 2 orang yang selalu ada 2. Saya setiap kali ini ada 2 play. Berarti ada 2 orang yang dengerin. Sampai saya mention, wahai kamu yang 2 orang yang selalu ngeplay podcast saya,
tunjukkan jati dirimu. Kayaknya bini bapak deh. Nah, enggak. Istri enggak nonton. Enggak dengerin juga. Nah, pokoknya ada lah di situ. Nah, itu tuh lumayan. Nah, ini yang baru datang aja belum tentu subscribe dia tuh. Wah, kurang ajar. Apalagi ini. Kan belum tentu subscribe gitu. Iya. Belum tentu gitu. Makanya ya silakan aja lah gitu, santai gitu kita. Nah, siapakah yang datang? Nanti kita bakal nge-spill ya. Nanti kita akan tahu. Balik lagi ke pollingnya Bapak nih Pak. Tadi sampai mana-mana ya? Terus tuh kalau podcast Siaba ternyata 51% ngejawab. Oh, tahu. 47%. Apaan tuh? Nggak penting. Iya aneh 2%. Aneh Ya. Itu berarti dia udah tahu cuma nggak masuk aja. Nggak masuk. Sama ya, ekspektasinya dia. Betul. Ya udahlah pokoknya kalau dengerin saya selalu ada challenge. Mungkin nanti akan ada challenge sebuah pertanyaan yang hadiahnya umroh mungkin nanti. Maybe. Ya. Maybe. Saja. Dan yang terakhir itu the last but not least itu adalah suatu hal yang luar biasa. Coba bacain Pak Eko. Arsenal finish 4 besar nggak? Nah, jawabannya amin semua. 62% amin, 8% ya dong, 11% tentu dan 19% pasti. Tapi kalau menurut itu jawabannya ya semua, afirmasi semua. Kalau menurut gua sih emang sudah selayaknya ya Arsenal ada di 4 besar itu, apalagi dengan kualitas yang ditampilkan walaupun dengan masih beberapa kebodohan yang ditampilkan juga. Tapi seenggaknya Arsenal ini sudah lebih konsisten dibandingkan awal musim. Betul lah. Awal musim kita di 17, kemudian ke 20. Iya kan? Di dasar klasemen naik. Yang awal-awalnya itu mikir Arsenal ini degradasi nih musim ini. Tapi ternyatanya ada di peringkat atas. Sekarang di peringkat 5 dengan plus surplus 2 match ya? Satu match. Satu match. Masih surplus 1 match. Bisa geser Tottenham ya? Bisa lah. Kalau misalkan sekarang menang juga udah geser lagi. Kita poinnya sama kalau nggak salah ini tuh. Poin sama. Cuma beda selisih gol ya? Iya. Ya mudah-mudahan pada tahun ini kita merayakan St. Tottenham Day. Apa tuh? Di mana Arsenal finish di atas Spurs. Spurs. Bahkan di atas MU ya? Iya. MU bisa jadi. Wah, MU udah fix lah. MU di atas MU kita udah fix. Udah fix ya. Udah fix. Nah, mudah-mudahan sih ya Eropa sudah pasti sih. Harus. Tapi kita ngejar UCL. Harus lah. Jadi UCL. Apa ya istilahnya dengan segala macam kan seperti yang kita tahu ya, bagi para pecinta Arsenal, Serie A, terus juga tim-tim lawas kayak Fiorentina, itu adalah salah satu tim yang salah satu supporter yang bisa melihat proses klubnya. Betul. Yang jatuhnya ada, pas bangunnya ada, pas championsnya ada. Kita ada semua di situ. Ada. Gitu. Jadi yang namanya cinta tuh seperti itu. Yang tadi malam Arsenal dibantai sama legendnya Inter Milan. Inter Milan ya? Iya. Kira Inter Milan ya? Iya, Inter Milan. Apa Juve sih? Inter ya? Juve dulu baru Inter. Oh, Juve Inter ya. Yeah. Terus Arsenal ya? Terus Arsenal dulu nggak sih? Arsenal dulu. Oh ya Arsenal dulu ke Juve terus ke Inter. Iya. 3-0 seperti itu ya begitulah Arsenal. Kalau orang teman-teman di Arsenal kembali ke setelan pabrik lah kayak gitu. Tapi memang semalam hancur banget mainnya. Hancur banget. Gue lihat highlightnya ini ada miss di pertahanan. Istilahnya pertahanan itu agak sedikit lumayan ketar-ketir ketika menerima serangan dengan jumlah orang yang lebih banyak. Jadi ini kan PR. Di kiri itu menurut saya dipasang Bruno Tavares. Katanya Bruno Tavares itu bagus untuk menyerangnya, tapi ternyata defense-nya kurang. Beda sama Tierney. Kalau Tierney itu ke depan turunnya juga cepet, sama Tomiyasu. Kayak di kiri pertahanan pasti was-was si back center back tuh si White sama Gabriel pasti kanan kirinya pasti miss terus. Oke. Iyalah. Jadi istilahnya ketika sekarang kan era sepak bola modern ya. Betul. Pertahanan itu dimulai dari striker. Iya. Dan begitu juga menyerang dimulai dari pemain bertahan. Iya. Gitu. Jadi ketika sudah melewati satu fase kan, fase serangan udah lewat, fase tengah lewat ya udah. Iya, itu. Assalamualaikum. Makanya terus plus sekarang hampir sepak bola sekarang nggak ada playmaker. Semuanya pada pakai yang box to box kan. Box to box sama free roll. Nah itu kan jadi zaman
Ozil, kenapa Ozil minggir, James Rodriguez juga minggir, dia playmaker murni, nggak ada tempat. Sekarang butuhnya udah kayak Barella, nah Odegaard yang kesana kemari gitu kan, yang lebih weight, yang gitu, punya strength lebih kuat, gitu. Jadi seperti dulu mah kan gelandang pengangkut air gitu, Haryono. Pirlo gitu. Haryono, Gattuso, Gattuso Sierra. gitu kan, terkenal gitu kan. Sekarang sih nggak. Sekarang mesti lebih mobile, lebih total football. Oh iya betul. Oke mungkin itu aja ya. Jadi jangan lupa itu challenge-nya dicatat di Malam ini dan juga di Siaba Podcast. Ya. Kalau podcast Spotify gue jangan ditanya kapan pengen tayang lagi karena guanya nggak kiyang. Nggak kiyang. Ya karena sekarang gue udah lah fokus di sini. fokus di YouTube lagi Biar sekarang. biar juga gua fokus di Spotify. Iya gue tuh lebih fokus di YouTube sama TikTok sekarang. Oke, amankan Oke, jalur. amankan jalur. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and Thank see you you. next Bye-bye. time. Bye.